Jalan bareng Cagup kali ini membahas permasalahan di Jawa Timur bareng calon gubernur Jatim nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa. Iya, apa saja terobosan yang ingin dilakukan Khofifah di Jawa Timur? Selengkapnya dalam Jalan bareng Cagup bersama Reno Reksa. Banyak titik hari ini. Bu Khofifah ngajak kita jalan-jalan banget ini. Kemiskinan itu lebih baik dikasih ikan atau dikasih pancing, Bu? Lihat, mereka pada kondisi yang powerless atau mereka sebetulnya masih bisa produktif. Saya rasa semua harus dihitung sesuai dengan tingkat dan derajat kemiskinannya, sehingga intervensinya ada yang masih bersifat charity, tapi ada yang sudah masuk pada productivity. Ya. Di Jawa Timur ini bisa dibilang salah satu provinsi yang pondok pesantrennya terbanyak di Indonesia. Gimana concern dari Bu Khofifah untuk pondok pesantren, Bu? Pertama, pemberdayaan ekonomi dan kemandirian pesantren. Jadi sejak 5 tahun yang lalu kita mengawali pemerintahan periode pertama, saya dan Mas Emil. Kita insya Allah itu inisiasi murni saya, kita menyiapkan program One Pesantren One Product. OPOP. Nah, OPOP ini alhamdulillah kita sudah melakukan MOU dengan Islamic Development Bank. Untuk program pelatihan dan akses permodalan termasuk pasar. Bahkan ketika saya bertemu dengan pimpinan Islamic Development Bank di Jeddah, mereka berkali-kali menyampaikan, Ibu, marketnya bukan hanya Timur Tengah, tapi semua anggota OKI. Jadi menurut saya ini market yang luar biasa. Alhamdulillah beberapa produk sudah diekspor. Seperti apa, Bu, contohnya, Bu? Mungkin bisa diberikan ada gambaran. Minuman jadi ini sudah diekspor ke beberapa negara ASEAN. Kemudian kopi, karena kopi ini marketnya gede di luar negeri. Saya kebetulan memang sejak awal sudah menginisiasi communal branding. Artinya tahun terakhir kepemimpinan periode pertama itu ternyata Malaysia juga tertarik untuk mengetahui One Pesantren One Product. Bahkan kemudian Thailand. Jadi ini potensial untuk direplikasi baik di Malaysia maupun di Thailand. Kita bersyukur bahwa ekosistemnya pesantrenpreneur, santripreneur, dan ekosistem sosiopreneur ini menjadi bagian yang kita berharap bahwa penguatan ekonomi bukan hanya bagi pesantren, tapi bagi santri dan bagi alumni sekaligus lingkungan di luar pesantren. Perspektifnya, stigmanya bukan hanya soal tentang keagamaan saja, tapi ekonominya juga digerakkan di sini ya. Bahkan, kenapa sih, Bu, tiba-tiba muncul seperti itu, ingin pondok pesantren itu mandiri atau seperti apa? Karena pada dasarnya pesantren ini memiliki sangat banyak potensi yang masih belum bisa termaksimalkan gitu. Tentu mereka punya talent-talent yang bisa dikembangkan. Pesantren ini berdekatan dengan ekosistem agriculture misalnya. Maka sangat dimungkinkan pesantren ini bisa mengembangkan tidak hanya hulunya tapi hilirisasinya. Tapi yang saya ingin sampaikan justru adalah penguatan SDM pesantren. Karena bersama-sama kita berharap bisa Indonesia Emas 2045 dengan kualitas SDM yang kira-kira memiliki kompatibilitas yang sama dengan di luar ekosistem pesantren. Oleh karena itu dari guru-guru Madin, Madrasah Diniyah, kita melanjutkan dari Pak Imam dan Pak Dekarwo untuk S1. Kita lanjutkan S2 dan untuk dosen-dosen Ma'had Ali kita sudah punya program S3. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang penguatan ekosistem di pesantren melalui peningkatan kualitas SDM-nya. Karena nanti kita masih harus geser ke satu tempat lagi. Terakhir banyak titik hari ini. Bu Khofifah ngajak kita jalan-jalan banget ini. Ya, saya habis jalan-jalan sama Bu Khofifah di salah satu pabrik begitu di sebuah kota di Blitar, Jawa Timur. Dan tadi juga hangat banget ya antusiasnya Bu Khofifah, gimana bertemu banyaknya karyawan
pegawai buruh di tempat ini gimana Bu Khofifah? Alhamdulillah hampir 96% perempuan. Oke. Dan rata-rata mereka adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Dan pabrik ini padat karya. Jadi banyak nilai tambah sebetulnya di antara proses otomatisasi. Tapi kemudian di sini masih dipertahankan SKT, sigaret kretek tangan, sehingga mereka mempekerjakan karyawan secara padat karya. Oke, bicara soal industri padat karya, kita bicara soal ketenagakerjaan, Ibu. Kalau kita bicara ketenagakerjaan, biasanya diperbincangkan adalah soal kemakmuran, kesejahteraan. Kesejahteraan buruh itu nggak cuma hanya upah, Ibu. Tapi mungkin tadi ada yang sudah berkeluarga, berarti soal pendidikan anaknya, kesehatan. Ini gimana, Ibu? Kalau Pemprov Jawa Timur, sejak kami periode pertama, saya dan Mas Emil, itu tahun kedua, kita mulai memberikan kuota 5% bagi anak-anak buruh untuk bisa mendapatkan kuota SMA dan SMK negeri. Kalau soal kesehatan, Ibu, bagaimana nih? Kalau misalkan untuk keseluruhan di warga Jawa Timur, misalkan kalau kita bicara Jawa Timur ini UHT-nya Universal Health Coverage sudah mencapai 93%. Jadi harapan kita adalah proses untuk referral dari mulai klinik Pratama, kemudian RSUD Kabupaten Kota, sampai kepada RSUD Provinsi, itu semua bisa berjalan cepat, sehingga kalau ada kasus-kasus yang membutuhkan tindakan tertentu, mereka bisa segera dirujuk. Mereka bisa segera dirujuk. Oke, kita bicara sekarang soal tren kemiskinan, Bu. Kalau data yang saya lihat, ini kan trennya di Jawa Timur terus ada tren penurunan. Kemudian kalau misalkan untuk mengatasi kemiskinan, pertanyaan muncul, ya ini sebenarnya sama kayak telur dulu atau ayam dulu. Kemiskinan itu lebih baik dikasih ikan atau dikasih pancing, Bu? Lihat, mereka pada kondisi yang powerless atau mereka sebetulnya masih bisa produktif. Dan pasti ada tim yang akan melakukan indikator-indikatornya. Kita kan misalnya ini pada desil 10, desil 20, desil 30, desil 40. Saya rasa semua harus dihitung sesuai dengan tingkat dan derajat kemiskinannya, sehingga intervensinya ada yang masih bersifat charity, tapi ada yang sudah masuk pada productivity.